Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Zebra. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang form pada HTML. Dan di video kali ini kita akan membahas form lanjutan ya. Dan di sini aku sudah membuka text editor dan juga browsernya. Dan di sini aku sudah memiliki file HTML yang aku namai dengan form.html di dalam folder kode. Kita sembunyikan sidebarnya terlebih dahulu, di Ctrl B ya. Yang pertama kita akan membahas for dan id. For dan id ini adalah sebuah atribut pada tag-tag HTML. Teman-teman bisa lihat di layar. Dan kita langsung saja contohkan di sini. Jika kita mengklik di sini nama, tulisan nama ya, maka di sini tidak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi ketika kita tambahkan terlebih dahulu for di sini, lalu kita namai dengan nama, dan pada input kita beri id, dan harus sama ya antara for dan id supaya bisa terkoneksi atau nyambung. Lalu kita save. Dan kita coba lihat ya, ketika kita klik tulisan nama di sini, nah maka akan langsung diarahkan ke kotaknya ini. Ketika kita mengklik password, maka tidak akan berpengaruh apa-apa karena kita belum menambahkan for dan id. Nah seperti itu untuk for dan id. Nah selanjutnya kita akan membahas sebuah tag yang bisa kita gunakan untuk mengetikkan teks yang relatif panjang ya teman-teman, seperti komentar dan lain-lain, yaitu text area. Teman-teman bisa lihat format penulisan teksnya di layar ya teman-teman. Langsung saja kita ketikkan di text editor kita. Sebelumnya kita beri jarak terlebih dahulu dengan BR. BR ini untuk memberikan jarak antar baris ya teman-teman. Jika kita asumsikan pada keyboard seperti tombol enter pada keyboard seperti itu. Dan di sini kita beri keterangan menggunakan label. For-nya kita lompati terlebih dahulu. Kita beri keterangan komentar seperti ini. Dan kita ketikkan teks areanya seperti ini. Ketika kita menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan penulisan secara otomatis ya, nanti kita akan dibuatkan beberapa atribut ya seperti ini, tapi kita hapus untuk atribut name-nya. Nah kita sisakan atribut id, calls, dan row. Id seperti yang kita bahas tadi untuk menghubungkan antar tag HTML, seperti di sini contohnya label dengan text area seperti itu. Dan tidak hanya itu, id juga bisa untuk styling ketika kita sudah bermain dengan CSS, dan id juga bisa kita gunakan pada JavaScript ketika kita sudah berkolaborasi dengan JavaScript seperti itu. Lalu di sini ada calls itu untuk menentukan lebar dari teks areanya ya, mau seberapa lebar, semakin banyak angkanya ini maka akan semakin lebar. Dan rows ini untuk menentukan jarak dari atas ke bawah seberapa tinggi lah seperti itu. Sama juga semakin banyak angkanya maka akan semakin tinggi. Kita beri for dan id nya yaitu komentar, harus sama ya teman-teman supaya bisa terhubung. Nah seperti ini kita save. Dan di sini aku menggunakan sebuah extension yaitu live server. Jadi ketika aku menyimpan codingannya, maka di sini browsernya otomatis mereload sendiri seperti ini. Dan untuk tampilan teks areanya ini ya teman-teman, kita coba ubah rows-nya supaya tidak terlalu tinggi. Kita ubah dengan 5, kita save seperti itu ya teman-teman.
Untuk mengubah tingginya kita gunakan rows, untuk mengubah lebarnya gunakan calls. Kita coba ubah callsnya juga jadi 20 saja. Nah, seperti itu untuk text area ya teman-teman. Dan kita coba apakah berjalan untuk for dan ID-nya. Kita klik di sini. Nah, maka akan diarahkan ke text area-nya. Seperti itu. Itu untuk text area. Nah, selanjutnya kita akan membahas tag yang digunakan untuk membuat drop down ya. Untuk teman-teman yang belum tahu drop down, teman-teman bisa lihat di layar untuk contohnya ya, seperti itu. Dan untuk penulisannya teman-teman bisa lihat di layar bahwa terdapat tag select sebagai parent-nya, lalu di dalamnya ada tag option untuk menuliskan apa saja yang ingin kita tampilkan pada drop down tersebut. Nah, langsung saja kita ke text editor, kita beri BR ya di sini 2 kali. Lalu di sini kita beri label sebagai keterangan. Di sini kita beri keterangan kota ini. Lalu di bawahnya ini kita buat drop down. Ingat ya, untuk format penulisannya terdapat select terlebih dahulu, text select sebagai parent-nya. Lalu di dalamnya terdapat tag option. Contohnya untuk yang pertama kita tuliskan atau ketikkan Banyuwangi, kita copy, klik Ctrl C, lalu klik Ctrl V. Kita buat 3 seperti ini. Kita ubah untuk yang kedua yaitu Jember, untuk yang ketiga yaitu Lumajang. Nah, seperti ini. Dan untuk atribut-atribut ini kita hapus saja karena kita belum membutuhkan ini. Lalu kita klik ya, kita beri BR ya di bawah text select ini supaya ada jarak, ada datanya. Nah, seperti ini. Dan kita bisa memilih seperti ini. Jadi ketika kita memilih tidak akan berpengaruh karena ini hanya tag HTML-nya saja. Dan ingat ya teman-teman, untuk for dan ID untuk menghubungkan antar tag HTML, dan untuk membuat kolom atau sebuah kotak untuk menuliskan teks yang relatif panjang seperti komentar dan lain-lain, kita bisa menggunakan text area. Dan untuk membuat drop down kita bisa menggunakan text select yang di dalamnya terdapat option untuk menampilkan pilihannya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga teman-teman bisa memahami. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.